محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الرؤوس لله قاطبتان محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير روس لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على الأمم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف
والغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه رحمن بالنعم محمد صافة البر وخيراته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi ketiga ya daripada daurah kitab Mufidah Sanusiyah ini. Awalan saya ingin meminta maaf sedikit atas keterlambatan. Tadi perut sakit sedikit macam sahur pedas. Jadi macam ini. Ala kullin nuhawil kita baca kitab ini wa nuhawil itmamahu di dalam waktu-waktu yang sudah disediakan oleh penganjur. Jayid. Langsung saja, saya tidak ingin melama-lamakan mukaddimah. Langsung kita masuk di dalam sifat yang pertama. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan mukaddimah ya. Tentang apa itu ilmu kalam, siapa itu Imam Sanusi, dan apa itu kitab Al-Mufidah As-Sanusiyah ini. Bahwasanya kitab ini adalah kitab yang mukhtasar shaghir, ari maqalla lafduhu wa katsura ma'nah, yang biasanya dipelajari oleh anak-anak kecil dan perempuan-perempuan yang zaman dahulu tidak sempat untuk menuntut ilmu seperti laki-laki pada umumnya. Sebab itu diberi kitab mukhtasar semacam ini agar mudah untuk dipelajari. Kemudian dalam mukhtasar ini akan dijelaskan tentang sifat 20 dan lawan-lawannya, kemudian hal-hal yang berkaitan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jayid. Yang pertama adalah famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Dan dari perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan kita memberikan kepada Allah, yaitu salah. Jadi kita mesti memahaminya bahwasanya perkara ini wajib bagi Allah. Allah mempunyai perkara ini sejak azal, tidak terpisah antara keduanya. Otak kita yang mesti memahaminya. Bukan maknanya kita memberikannya kepada Allah, bukan hal semacam itu. Karena siapa kita ingin memberikan kepada Allah sifat-sifat kesempurnaan. Ada 20. Kalau kita anak hitung ada sekitar 20. Cuma para ulama mengkelompokkan sifat-sifat yang wajib itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifatun nafsiyah. Yang kedua adalah sifatus salbiyah,
yang ketiga adalah sifatul ma'ani, yang keempat adalah sifatul ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini ada khilaf di dalamnya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Jumhur Asy'ariyah menafikan sifat ma'nawiyah, tidak ada sifat ma'nawiyah itu. Di antaranya adalah Imam Ghazali menafikan sifat ma'nawiyah itu, tidak ada. Jadi jumhur Asy'ariyah hanya mengatakan berapa? 13 saja. Jumhur Maturidiyah 20, bahkan mungkin 21 atau 22. Ada tambahan yang lain seperti sifatul takwin, sifatul hikmah. Ini adalah khilaf menurut saya, yang mana khilaf ini masih tetap di dalam zona ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan 13 ahli sunnah, yang mengatakan 20 ahli sunnah, yang mengatakan 22 juga ahli sunnah. Cuma perbedaan simpel di dalam beberapa sifat tidak mengeluarkan kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang penting akar daripada sebab kenapa dijadikan 20, kenapa dijadikan 13, itu akar-akar yang sama. Dalilnya adalah dalil-dalil yang sama. Jahit. Kemudian sifatun nafsiyah. Kita mulai dengan sifatun nafsiyah. Apa sih sifatun nafsiyah itu? Sifatun nafsiyah, para ulama itu mengatakan bahwasanya sifatun nafsiyah itu yang tidak melebihi zat itu sendiri. Dengan makna, kalau kita tengok ya, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mubtada dan khobar. Kalau saya mengatakan Ustadz Amali atin itu datang, atau Ustadz Amali sehat. Sehat ini sesuatu yang di luar Ustadz Amali. Dengan makna kita bisa, kita bisa mendefinisikan Ustadz Amali tanpa sehat, tanpa sakit. Hanya Ustadz Amali saja. Begitu pula kita cakap nasi lemak. Nasi lemak sedap. Sedap ini di luar nasi lemak. Karena kita bisa, nasi lemak itu apa? Nasi ada lemaknya, ada sausnya, ada sambalnya. Tidak ada di dalam definisi nasi lemak itu sedap. Karena itu di dalam dunia nyata Anda akan jumpa nasi lemak sedap, nasi lemak tak sedap. Ada apa tidak? Apakah setiap nasi lemak itu sedap? Tidak mungkin. Saya pernah makan nasi lemak yang tak sedap. Jadi nasi lemak itu ada yang sedap, ada yang tidak ada yang tidak sedap. Di dalam bahasa Arab, hal ini mungkin diungkapkan dengan nama mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ustadz Amali atin, Ustadz Amali mubtada, atin itu adalah khobar. Ustadz Amali sahihun, Ustadz Amali sehat. Ustadz Amali mubtada, Ustadz Amali sehat ini adalah apa namanya? Khobar. Di dalam bahasa Melayu kita kenal dengan nama mungkin subjek dan predikat. Hal ini ketika Anda mengungkapkan sebuah makna di dalam dua kata, menunjukkan bahwasanya antara dua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Oke. Sekarang bagaimana ketika Anda mengatakan Ustadz Amali ade? Ade ini apa? Apakah ade ini sesuatu yang lain daripada Ustadz Amali? Sekiranya Ustadz Amali bisa berjalan dengan ade. Oh, ini Ustadz Amali, ini ade. Apakah semacam itu? Tidak. Ustadz Amali ya ini. Ade ini apa? Ade bukan sesuatu yang asing daripada Ustadz Amali. Dia tidak menambah sesuatu yang asing kepada Ustadz Amali. Karena itu dikatakan ade itu nafsudzat. Nafsudzat. Dia tidak menambahkan kepada sebuah zat sesuatu yang asing daripada zat. Kecuali zat itu ada di dalam dunia nyata saja itu. Karena kadangkala kita ini mendefinisikan sebuah makna, yang mana makna itu di dalam dunia nyata tidak ada, tapi dia hanya ada semacam angkok. Tahu angkok ya? Angkok ini burung fonik, burung phoenix. Burung phoenix ini didefinisikan oleh para ulama-ulama bahasa Arab, ulama-ulama Islam. Definisikan, dikatakan burung phoenix itu hewan punya sayap, kepalanya 8, makan budak kecil. Loh,
Ini di dalam definisi ada, di dalam realita apa ada? Hal itu tidak ada. Dalam realita itu tidak ada. Dan berapa banyak kita melihat hewan-hewan atau perkara-perkara yang kita definisikan di dalam otak kita atau dia mempunyai definisi, akan tetapi di dalam realita hal itu tidak ada. Karena itu kita tidak bisa mengatakan burung phoenix maujud, tidak bisa. Karena makna maujud, perkara ini kena ada di dalam realita. Dia tidak hanya ada di dalam otak saja, dia bukan hanya sebuah konsep saja yang masih belum masih belum direalisasikan, masih belum dikeluarkan daripada otak ke dalam realita. Ini yang namanya ada ya semacam ini. Dia bukan sesuatu yang asing daripada sesuatu itu ada dalam dunia nyata. Hanya untuk membezakan bahwasanya setiap perkara yang Anda katakan itu ada, maknanya perkara itu tidak hanya ada di otak saja. Loh, apa bezanya Habib? Orang yang perkara yang ada di otak dan perkara yang ada dalam dunia beda jauh. Perkara yang ada di dalam dunia nyata itu mempunyai efek yang real. Burung phoenix tidak mempunyai efek dalam kehidupan nyata gitu. Itu cuma ada di dalam di dalam minda saja. Anda kalau ini hanya untuk pendekatan ya. Kita di Melayu ini banyak dengar tentang hantu-hantu. Ya apa tidak? Ada hantu apa di Melayu? Hah? Pontianak. Cakap saja Pontianak. Pontianak adalah hantu perempuan, rambut panjang, mata merah, kuku panjang, bawa anak apa tak? Tengok juga. Jadi definisi anak atau tak ada anak keluar daripada hakikat daripada Pontianak itu sendiri. Kalian pernah tengok Pontianak? Pernah tengok? Tak pernah tengok. Wallahu alam, kita anggap saja Pontianak itu hanya ada di dalam minda. Karena itu di Arab tidak ada Pontianak. Wallahu alam, saya sudah 10 tahun lebih di Arab, tapi saya tidak pernah dengar yang namanya Pontianak, tidak ada. Karena mungkin itu hanya buatan minda-minda kita saja. Saya rasa banyak sangat di Nusantara ini, dari mulai Pontianak, Suster Ngesot, apalagi Sundel Bolong. Wallahu alam di Arab tidak ada semacam itu. Semuanya dikatakan ini jin. Ini jin. Lah jin itu ada. Dia bukan hanya definisi yang ada di dalam otak saja, akan tetapi dia itu real, ada di dalam dunia nyata, minimum dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam hantu semacam ini, apakah memang benar kita bisa mengatakan kuntilanak ada? Dengan makna dia mempunyai hakikat di dalam dunia nyata dan bisa berjumpa dengan Anda. Inilah makna kata-kata ada. Untuk membezakan bahwasanya perkara itu hanya ada di minda saja atau ada di dalam dunia nyata. Ketika kita mengatakan Allahu maujud, maknanya keberadaan Allah itu tidak hanya di minda saja. Dia ada di dalam dunia nyata, karena perkara yang ada di minda tidak mempunyai efek yang real. Perkara yang ada di minda tidak bisa untuk membunuh Anda, tidak bisa untuk menciptakan Anda, tidak bisa untuk menciptakan perkara-perkara yang lain. Sedangkan Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan surga dan neraka, menunjukkan Allah itu memang benar-benar ada dan dia real di dalam dunianya nyata. Sebab itulah kita katakan maujud. Kita katakan dia itu maujud. Untuk mengatakan bahwasanya Tuhan itu yang namanya kita sebagai umat muslim mengatakan Allah. Tidak Allah yang kita percayai itu real ada di dalam dunianya nyata. Bukan hanya rekaan minda belaka, bukan hanya rekaan minda saja. Yang mana banyak sekarang ini banyak ya, bukan sekarang juga, sejak zaman dahulu. Banyak orang-orang itu merasa bahwasanya
Tuhan itu atau agama itu tak perlu engkau terlampau serius. Tengok agama ini bermanfaat apa tak? Kalau memang bermanfaat bagi manusia, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, tak apalah. Biar percaya kepada Allah. Kalau tak bermanfaat, tidak perlu percaya kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, itu hanya, apa cakapnya Indonesia itu, halusinasi. Halwasah. Jadi hanya macam apa? Kalau orang lepas makan dadah, dia ada apa? Berhayalah. Apa? Dia macam berkhayal. Tuh ada yang mengatakan semacam itu. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril, Nabi Muhammad macam ini, macam itu hanya khayalan Nabi Muhammad saja. Malaikat Jibril bukan sesuatu yang real. Allah bukan sesuatu yang real. Itu hanya khayalan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan semacam itu. Karena itu kita mengatakan Allahu maujud. Untuk apa? Agar kita bisa untuk mengungkapkan secara real bahwasanya memang Allah itu bukan hanya sekedar khayalan kita. Allah bukan hanya ada di dalam minda kita. Allah itu memang benar-benar real. Anda tidak pernah tengok, Anda tidak pernah lihat, macam saya lihat Ustadz Amali. Tapi walaupun Anda tidak pernah lihat, Allah itu ada. Tidak semua yang Anda tidak lihat itu tidak ada. Jin Anda tidak lihat, ada. Malaikat Anda tidak lihat, ada. Dan banyak, Anda tahu akal. Akal itu ada. Akal bukan otak. Otak ini yang ada di sini. Akal bukan. Akal itu ada. Tapi tidak pernah Anda lihat. Roh itu ada. Tapi tidak pernah Anda lihat. Jadi tidak semua apa yang Anda tidak bisa lihat, itu tidak ada. Loh, apakah ada yang mengatakan semacam itu ya Habib? Semua yang tidak ada, yang tidak pernah Anda lihat itu tidak ada. Ada. Wahabi mengatakan semacam itu. Semua yang Anda tidak lihat, tidak ada. Yang namanya semua yang Anda lihat, semua yang tidak bisa didapatkan dengan panca indera, tidak ada. Jadi Allah mesti bisa didapatkan dengan panca indera. Itulah yang kita kenal dengan nama madhabut tajsim, madhab mujassimah, madhab wahabi semacam itu. Kita sebagai ahli sunnah tidak semacam itu. Allah mudrakun bil ukul. Ini adalah kata-katanya Imam Ghazali. Allah subhanahu wa ta'ala bisa diketahui kewujudannya dengan akal, bukan dengan panca indera. Karena tidak ada satupun di dunia ini kecuali Nabi SAW, itu pun khilaf, pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dunia ini mengetahui Allah melewati akal. Inilah yang namanya sifatul wujud. Kita mempunyai sifatul wujud. Allah juga mempunyai sifatul wujud. Yang membezakan antara wujud kita dan wujud Allah adalah wujudnya Allah wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Allah mesti ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Kita jaizul wujud. Kita boleh ada, boleh tiada. Inilah sikit daripada masalatul wujud. Masalatul wujud ini termasuk masalah-masalah yang menurut saya dohirnya simpel ya. Ini yang saya jelaskan kepada kalian, ini akar daripada masalatul wujud. Tapi kalau kita nak lebih mendalam masalah ini, wallahi masalatul wujud di antara masalah yang paling sulit di dalam ilmu kalam. Paling sulit. Karena itu nanti ada yang namanya wahdatul wujud, ada yang namanya wahdatus syuhud. Semuanya itu terbina tentang mafhum wujud itu sendiri. Terbina tentang mafhum wujud itu sendiri. Dan di dalam ilmu mantik pun masalatul wujud ini problem. Kenapa? Karena masalah ini, karena wujud ini sendiri sangat halus. Ada yang mengatakan sangat terang, ada yang mengatakan sangat halus, sampai ulama-ulama itu berbeda pendapat. Imam Ghazali berbeda pendapat dengan gurunya Imam Haramain Al-Juwaini. Di dalam masalatul wujud, apa definisinya. Cuma akarnya tidak jauh daripada apa yang saya katakan. Dan memang hakikat daripada kelas ini hanya menyebutkan kepada kalian inti-inti daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ingin lebih mendalam cerita lain, kalau ingin lebih mendalam silahkan datang ke Gombak, datang ke Indonesia,
belajar dengan saya 4-5 tahun, saya akan berikan ilmu-ilmu tentang tentang tafasil daripada ilmu kalam. Inilah kenapa kok dikatakan wujud itu adalah sifatun nafsiyah. Nafas maknanya diri itu sendiri. Kalau saya mengatakan ja'al Ustadz Amali nafsuhu, apa nafsuhu ini maknanya? Dia sendiri, yang datang bukan orang lain. Ketika para ulama mengatakan al-wujud sifatun nafsiyah, maknanya wujud tidak menambahkan kepada zat sesuatu yang asing daripada zat. Ya zat itu sendiri. Cuma untuk membezakan bahwasanya zatullah bukan hanya ada di minda saja, tapi ada di dalam dunianya nyata. Itulah yang dikatakan al-wujudu ainul mawjud. Al-wujudu ainul mawjud. Maknanya al-sifatul wujud tidak lebih daripada mawjud itu sendiri. Apa itu mawjud? Zatnya. Jadi ketika saya mengatakan adzatu mawjud, fal wujud tidak menambahkan kepada zat sesuatu yang asing daripada zat, kecuali hanya untuk memberitahu kepada kita zat itu ada di dalam dunia nyata, bukan hanya ada di dalam minda Anda. Bas. Tidak lebih daripada Tidak lebih daripada hal itu. Hati-hati ya. Para penuntut ilmu, kata-katanya Imam Asy'ari, al-wujudu ainul mawjud, itu banyak disalahartikan. Ada lagi yang mengartikan hal itu, al-wujudu ainul mawjud, maknanya Allah itu adalah kita. Loh betul, Allah itu adalah Allah itu adalah kita. Di Malaysia beberapa setahun yang lalu tak silap, ada satu ustadz dari Indonesia mentafsirkan ayat kul huwallahu ahad. Kul hu Muhammad. Katakanlah hu Muhammad Allahu ahad. Terus tengok. Hal-hal semacam ini yang saya kira bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena dia mentafsirkan Al-Quran dengan akidah yang terpesong, yang mengatakan semua daripada makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dikatakan oleh saya serta di sini. Saya rasa di sini kemarin itu beliau mengatakan bahwasanya kita maujud dan Allah maujud. Akan tetapi wujud kita mubayyinun an wujudillah. Keberadaan kita terasingkan daripada keberadaan Allah. Kita bukan Allah. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk Allah. Cuma keberadaan kita perlu kepada Allah. Allah tidak perlu kepada kita. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu fakir, perlu kepada Allah. Perlu apa? Perlu untuk diciptakan oleh Allah. Dulu kalian tidak ada, untuk menjadi ada kalian perlu kepada Allah. Allah tidak perlu kepada siapapun karena Allah ada tanpa didahului dengan ketidakadaan. Dan ketika kita ada, untuk terus ada, kita masih perlu kepada Allah dengan makna Allah akan mensuplai nikmat-nikmat kepada kita sampai kita mati. Detak jantung adalah nikmat Allah. Aliran darah adalah nikmat Allah. Sampai para ulama mengatakan hakikat daripada kematian adalah stopnya suplai nikmat daripada Allah. Ketika suplai nikmat ini habis, pada saat itu rezeki kita habis. Ketika rezeki kita habis, detak jantung kita habis, itulah yang namanya apa? Kematian. Dan di dalam para ahli sufi, hal ini dikatakan imdad, madad ya Rasulullah. Pernah dengar? Madad. Apa itu madad? Ya Allah, teruslah suplai aku dengan nikmat bi barakati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya sifatul wujud. Kemudian yang kedua, kalau ada yang nak tanya langsung angkat tangan ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke dalam sifatus salbiyah. Sifatus salbiyah. Sifatul salbiyah dia berbeda dengan sifatul ma'ani. Sifatus salbiyah adalah semua sifat yang didahului dengan kata-kata tidak. Dengan kata-kata tidak. Setiap sesuatu yang didahului dengan kata-kata tidak, itu maknanya hakikatnya tidak ada. Saya beri contoh ya. Ustadz Amali tidak makan. Apa tidak makan itu? Apakah ada perbuatan khas namanya tidak makan? Tidak. Sekarang Anda tidak makan. Dan Anda tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa, itu namanya salb. Dan dia tidak mempunyai hakikat.
Karena itu sifatus salbiyah, semua sifat yang didahului dengan tidak. Tidak. Mesti didahului dengan tidak. Tidak boleh tidak. Harus didahului dengan apa namanya? Harus didahului dengan tidak. Dan setiap perkara yang didahului dengan tidak, dia bukan perkara yang real. Karena itu 5 sifat salbiyah ini bukan perkara yang real. Lah terus gunanya apa ya Habib bagi Allah Subhanahu wa taala? Iya. Sifatus salbiyah, saya rasa sifatus salbiyah ini sifat yang lebih penting daripada pembahasannya lah ya. Pembahasan sifatus salbiyah ini pembahasan yang lebih penting daripada sifatul ma'ani. Kenapa? Karena sifatus salbiyah ini tugas utama daripada sifatus salbiyah ini adalah menafikan hal-hal yang tidak elok bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an, uslub Al-Qur'an ketika menafikan hal-hal yang tidak elok kepada Allah itu detail, tafsil. Tengok. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam tengok, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak dilahirkan. Di dalam ayat lain, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Sebenarnya kata-kata ini cukup Anda mengatakan Allah tidak mempunyai kekurangan, settle. Akan tetapi uslub Qur'ani, uslub Al-Qur'an di dalam perkara-perkara yang mana perkara itu hubungannya dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia itu detail. Kenapa? Karena mensucikan Allah lebih penting daripada kita itu memberikan atau memahami kemuliaan Allah. Mensucikan Allah daripada kekurangan sangat penting sekali. Ini adalah uslub ahli sunnah wal jamaah. Karena itu kita akan di dalam sifatus salbiyah ini kita akan melihat para ulama itu mentafsil masalah ini sangat detail. Dan di dalam masalah ma'ani tidak terlampau detail. Kenapa? Karena memang kita sebagai ahli sunnah, kita itu selalu memahami bahwasanya kita tidak mengetahui hakikat Allah. Kita tidak mengetahui hakikat Allah. Kita hanya mengetahui beberapa perkara tentang kesempurnaan Allah, yang mana perkara-perkara itu jika kita mengetahuinya, maka akan sah iman kita karenanya. Tapi hakikatnya Allah apa? Tidak tahu. Bahkan sampai kita mati, sampai kita di akhirat, kita tidak akan tahu apa hakikat Allah. Ini adalah pendapat imam besar daripada ahli sunnah wal jamaah, yaitu pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Dan apa yang saya katakan daripada masalah dalam sifatus salbiyah, lebih detail daripada sifatul ma'ani, ini adalah madhab jumhur ahli sunnah wal jamaah. Anda kalau melihat dalam kitab-kitab pembahasan sifatus salbiyah, confirm lebih banyak daripada sifatul ma'ani. Kelas-kelasnya Syekh Said Foda ketika membahas masalah sifatus salbiyah lebih detail daripada sifatul ma'ani. Ya karena memang itu adalah akar pembahasan ketuhanan dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya, kita melihat daripada mazhab Wahabi, mazhab Mujassimah, yang mereka mengatakan sebaliknya, bahwasanya kalau hal-hal yang berkaitan tentang mensucikan Allah, kita tidak boleh terlampau detail. Tapi hal-hal yang berkaitan tentang memberikan kepada Allah kesempurnaan, kita kena detail. Karena itu di dalam mazhab mereka ada pembahasan yang namanya al-asma was sifat. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai apalagi mata, sampai ada satu orang itu mengatakan saya pernah baca, engkau boleh tanya kepadaku, ini daripada leluhur-leluhur Mujassimah. Dia cakap itu, engkau tanya kepadaku apapun tentang bagian tubuh Allah, kecuali 2, janggut dan kemaluan, aku tidak tahu. Wa na'udzubillah, cakap semacam itu. Apa? Engkau nak tanya aku bagaimana matanya Allah, aku tahu. Bagaimana kupingnya Allah, aku tahu. Bagaimana mulutnya Allah, aku tahu. Saya yang tidak tahu tentang janggutnya Allah, aku tidak tahu. Kemaluannya Allah, aku tidak tahu. Hada madzahib yang kurang elok. Kita ahli sunnah wal jamaah, sekejap lagi nanti, mungkin di sesi atau sesi selanjutnya, Anda akan tengok bagaimana para ulama ahli sunnah mendefinisikan sifatul ma'ani. Menunjukkan bahwasanya ada semacam adab. Wallahi ya akhi, kalau kalian belajar ilmu kalam dengan benar, hadza ainul akhlak, hadza ainul adab ma'allah.
kalian akan tahu bahwasanya definisi mereka menunjukkan kurangnya ilmu kita terhadap Allah. Bukan kita mengklaim, kita mengetahui segala hal tentang Allah, tidak ada itu. Tidak ada itu. Saya pernah jumpa lagi satu nas daripada seorang ulama Mujassimah, ulama Wahabi, Ustaz Mustafa, namanya Hasan Ibnul Hakam. Siapa namanya? Hasan Ibnul Hakam. Hasan kali ini dia Mujassimah yang sudah sebati dengan dia dah. Di Mekah jumpa dengan salah satu ulama ahli sunnah. Dia tahu ini Mujassimah. Hasan Ibnul Hakam, kira-kira besar mana Tuhanmu apa Jabal Abi Kubais? Jabal Abi Kubais. Ya ini mirip-mirip. Cakapnya apa? Mirip-mirip. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang mengatakan Allah itu bentuknya macam budak kecil. Itu ada semacam itu ada. Macam budak kecil yang apa namanya dibilang syabul amrod. Pemuda yang tidak punya apa namanya? Janggut. Pemuda yang tidak punya janggut. Sampai ini apa namanya? Ini madhab yang teruk. Sampai itu saya itu dulu itu suka menonton Dragon Ball. Atau Dragon Ball ya. Kartun Dragon Ball itu. Yang terakhir ini ada seri Dragon Ball Super ini. Ada satu karakter nama Tuhan. Tuhannya itu budak kecil. Saya cakap, sejak bila ya Dragon Ball ini Wahabi, saya cakap. Lepas saya tahu itu, saya tidak pernah tengok apa namanya Dragon Ball lagi. Walau ada hal-hal semacam itu ada. Bahwasanya ada yang meyakini bentuknya Tuhan itu sama seperti budak kecil, ada yang meyakini seperti Syekhun Kabir. Loh ada, semacam itu ada. Dan Anda akan melihat banyak sekali movie-movie terpengaruh dengan madhab-madhab semacam ini. Jahit. Karena itu ahli sunnah wal jamaah dari awal sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang Anda lihat, Allah tidak serupa dengannya. Apapun itu. Karena apapun yang Anda lihat, pasti itu akan binasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak apa binasa. Tidak. Sekarang kita mulai daripada sifat yang pertama, yaitu al-qidam. Al-qidam. Qidam itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, makna yang sering kita pakai untuk conversation, itu maknanya lama. Lama. Jadi sejak lama. Saya kalau tanya Ustadz Amali, sejak bila di pondok pesantren? Jawabannya apa? Dah lama. Dah lama itu di dalam bahasa Arab cakapnya mundul kidam. Ya, Pak. Kodim, kholas, kodim ya akhi. Kodim maknanya kodim dah lama dah. Tak cakap 16 tahun, 20 tahun. Cakapnya apa? Kodim. Kodim itu lama. Lama itu ada waktunya. Adapun kidam yang ingin kita isbatkan kepada Allah, bukan maknanya lama, bukan, tapi tidak ada awal. Ketika kita mengatakan Allahu Qadim, Allah itu maujudun Qadim, Allah sudah ada sejak lama, salah itu. Itu translate yang salah. Karena itu apa dikatakan di sini? Sedia ada. Sedia ada. Bukan lama. Kalau lama maknanya Allah itu ada di dalam waktu. Kita ketika mengatakan Allah itu Qadim, maknanya Allah tiada awal, sedia ada. Kita semua ada awal. Awal saya tahun 88. Ustadz Amali awalnya bila? 75. Ustadz 87. Maknanya anda lebih tua setahun daripada saya. Sekejap aja. 87 Ustadz Sufi baru ada. 75 ya. 75 Ustadz Amali baru ada. Maknanya Ustadz Amali dan Ustadz Sufi ada awalnya. Dengan makna 86 antum belum ada kan? 76 antum belum ada kan? 74 antum belum ada kan? 74, 73 antum belum ada kan? Maknanya masih belum ada. Dulu tidak ada, kemudian ada. Semua yang ada di dunia ini sama. Handphone saya ini. Dulu tidak ada, 10 tahun yang lalu belum ada ini. Kemudian ada. Dikatakan ini namanya hadis. Dulu tidak ada, kemudian ada. Ini yang namanya hudus ya ini. Apakah makna ini bisa kita letakkan kepada Allah? Dengan makna dulu Allah tidak ada, kemudian ada. Apakah boleh semacam itu? Tidak boleh semacam itu. Allah tidak pernah
satu waktu pun Allah tidak ada, kemudian ada. Allah sedia ada. Allah sedia ada. Dan yang namanya sedia ada, tidak mungkin tidak ada bila-bila. Tak kisah zaman dahulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Allah akan senantiasa ada. Biasanya saya ungkapkan hal ini dengan Allah itu keluar daripada zona waktu. Tidak ada waktu bagi Allah. Kita ada waktu. Allah tidak ada waktu. Karena waktu, nanti saya nak cakap pasal masa itu apa, pening lagi nanti. Tak ya cakap pasal itu bila-bila saya jelaskan. Ada dalam ilmu kalam, Anda jangan terkejut sebelum Einstein cakap pasal masa, masal ruang. Ulama mutakalimun dah cakap dah. Anda kan terkejut, ya ini ulama-ulama ilmu kalam kita sebelum adanya teori-teori tentang gravitasi, ulama-ulama kita dah ada teori-teori itu. Cuma tak famous. Tak famous. Kenapa? Yaitu karena kesalahan kita sebagai umat muslim yang tidak menjelaskan pendapat-pendapat ulama kita dengan benar. Saya tak nak panjang-panjang pasal ini. Maknanya ketika kita mengatakan Allah itu qadim, artinya Allah Subhanahu wa taala keluar daripada zona waktu. Allah senantiasa ada, tak kisah masa lalu, masa sekarang, atau masa hadapan. Itulah yang namanya qadim. Lah terus ya Habib, kalau memang maknanya semacam itu, apa maknanya baqo? Baqo, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada di masa depan. Masa depan ini, jadi senantiasa ada di masa depan, kita ungkapkan dengan kata-kata kekal. Senantiasa ada, tidak ada awal. Kekal, tidak ada akhir. Padahal, kalau kita mengatakan tidak ada awal, secara otomatis dia akan senantiasa ada, tak kisah masa. Dan masa ada 3 kan, ada masa lampau, masa sekarang, masa hadapan. Jadi sebenarnya kata-kata kekal tidak perlu. Karena sudah ada kata-kata sedia ada. Kemudian kenapa ya Habib ada kata-kata kekal? Untuk menjelaskan lebih. Karena memang ini adalah style ahli sunnah di dalam menjelaskan perkara-perkara yang tak elok bagi Allah. Ahli sunnah di dalam perkara-perkara yang tak elok bagi Allah tidak cukup hanya menjelaskan dengan global. Memang orang-orang yang pandai boleh untuk memahami ketika Allah senantiasa ada, Allah akan terus ada dahulu, sekarang, masa depan. Orang yang pandai akan faham itu. Akan tetapi tidak semua orang pandai, bahkan majoriti orang tidak pandai. Banyak orang itu tidak pandai, karena itu ulama-ulama menyebutkan sifatul baqo. Tapi kalau Anda tengok dalam kitab-kitab ilmu kalam level tinggi, sifatul baqo banyak di skip. Kenapa? Karena ini kitab-kitab level tinggi, kitab untuk para asatidzah. Tak elok lah, engkau dah baca kitab-kitab macam ini, engkau masih tak paham bahwasanya baqo itu bisa difahami daripada kidam. Tapi dalam kitab-kitab yang mukhtasar semacam ini, memang kita memang kita diajarkan untuk masuk sikit demi sikit, katanya fa'auhilu fihi birifik. Masuklah dalam sebuah ilmu sikit demi sikit. Memang dengan kidam kita sudah mengetahui Allah akan senantiasa ada dan akan kekal selamanya. Tidak akan pernah Allah itu hilang. Akan tetapi itu tidak bisa difahami langsung, mesti dijelaskan. Dan ahli sunnah di dalam masalah menyebutkan perkara-perkara yang tak elok bagi Allah, style mereka detail, mesti mendetailkan. Dan kadangkala al-qidam wal baqo diungkapkan dengan kata-kata al-awwalu wal akhiru. Awal maknanya sebelum ada apapun Allah dah ada. Akhir maknanya ketika semua hancur Allah masih ada. Ini maknanya sama dengan al-qadim wal baqi, sama saja. Oke, sekarang kalau saya mengatakan Allah tiada awal,
Apakah ada sesuatu yang real namanya tiada awal? Tak ada. Kita mengetahui ada awal. Ini Ustadz Amali ada awalnya. Tahun 75 ya. Ada awalnya. Kita hilangkan awal itu, kita jadikan tiada. Tapi kalau Anda nak minta kepada saya, Habib berikan saya tiada awal. Tidak bisa. Karena setiap sesuatu yang didahului dengan kata-kata tidak, itu tidak ada. Dia hanya penafian saja. Anda tahu makan, kemudian Anda menafikan makan. Saya tidak makan. Apa tidak makan? Apakah Anda bisa memberikan kepada saya tidak makan? Coba, Anda bisa beri saya makan. Ini Habib makanan. Ini Habib makan. Tidak makan apa? Saya tidak tidur. Apa tidak tidur? Setiap sesuatu yang didahului dengan tidak, bukan sesuatu yang real. Tapi kita menafikan sesuatu yang real. Itulah yang namanya sifatus salbiyah. Dan maksud daripada sifatus salbiyah, menafikan sesuatu yang tak elok bagi Allah. Tak elok. Allah punya awal, tak elok. Ustadz Amali punya awal. Maknanya ada yang membuat dia ada. Emak dan ayahnya menikah, melahirkan Ustadz Amali. Ada sebab dia ada. Lah kalau Allah ada awal, apa sebab yang menjadikan Allah itu ada? Tak elok kan? Tak elok. Sama, kalau Allah tidak ada, apa sebab yang menjadikan Allah tidak ada? Sebab kita tidak ada, mati. Roh dicabut, Allah apa? Tak elok, kematian adalah kekurangan. Kelahiran adalah kekurangan. Karena itu segala sesuatu yang kurang tidak elok kita nisbatkan kepada Allah. Dua sifat yang kita nafikan pertama kali dalam sifatus salbiyah adalah Allah mempunyai awal dan Allah mempunyai akhir. Kita ungkapkan penafian ini dengan Allah kekal dan senantiasa ada. Di dalam bahasa Arab, kekal adalah bakin, senantiasa ada adalah apa namanya? Qidam. Mumtaz. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan apa namanya? Tidak serupa dengan hawadis. Ada anu kah? Pot. Apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala mukhalafah. Apa itu mukhalafah? Tidak sesuai. Tidak mirip dengan apa namanya? Tidak mirip dengan hawadis. Apa itu hawadis? Tadi itu. Hawadis adalah lawannya qadim. Kalau qadim yang tidak ada awal, maka hawadis yang ada awal. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kemiripan apapun, tidak mempunyai kemiripan apapun. Tidak 100% atau tidak 1%, tidak ada sedikit pun kemiripan antara kita dan Allah daripada wajah apapun, tidak ada. Loh Habib, kan bisa Habib, kita mengatakan Allah itu maujud, kita itu juga maujud, ada kemiripan. Ini hanya kemiripan di dalam lafadz saja, bukan kemiripan di dalam hakikat. Yang tidak boleh bagi Allah adalah kemiripan dalam hakikat, kemiripan di dalam hakikat antara Allah dan apa namanya? Dan makhluknya. Tidak boleh ada kemiripan sedikit pun antara Allah dan makhluknya. Walaupun cuma 1%, tidak boleh. Wahabi tidak setuju itu. Tidak boleh itu. Mesti ada kemiripan antara kita dan Allah. Dan tidak boleh kemiripannya 100%, tapi ada kemiripan. Karena itu dikatakan kita punya tangan. Allah juga punya tangan. Cuma tangannya Allah tidak mirip dengan kita. Itulah yang dikatakan wal kaifu majhul. Maknanya tangan itu ada, tapi tidak mirip dengan kita. Ini adalah pendapatnya Mujassimah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak boleh. Allah tidak punya tangan. Dan jika ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan dalam sunnah, ada kata-kata iyat, mesti ditakwilkan. Ditakwilkan dengan apa? Ditakwilkan dengan kekuatan.
apa? Kekuasaan. Apa? Hah? Pertolongan, ditampilkan semacam itu. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tangan, nanti akan ada kemiripan antara kita dan Allah. Walaupun dengan nisbah yang sedikit. Ahli sunnah tidak bisa semacam ini. Ibn Taimiyah selalu mengatakan dalam kitab-kitab beliau itu, yang tidak boleh itu mumatsalah. Apa itu mumatsalah? Kemiripan yang 100%. Bagaimana terjadi itu? Terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai darah dan daging. Kalau sampai Tuhan mempunyai darah dan daging, kemiripan antara kita dan Tuhan 100%. Yang itu tidak boleh. Di bawah itu boleh. Di bawah itu boleh. Saya cakap, waduh, ini bahaya ini saya cakap. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh semacam itu. Ahli sunnah wal jamaah, kita mempunyai sifat yang namanya al-mukhalafah lil hawadits. Dengan makna tidak ada kesamaan sedikit pun antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada di dalam Al-Qur'an yang menisbatkan hal-hal yang sedikit mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hal itu hanya kemiripan di dalam lafaz saja, bukan di dalam hakikat. Contohnya, saya mengatakan Ustadz Amali orang yang alim. Allah juga alim. Betul kan? Alimun khabir. Apakah ketika saya mengatakan Ustadz Amali alim dan Allah alim, maknanya ada kemiripan antara Ustadz Amali dan Allah? Loh, lafadznya sama. Iya, memang lafadznya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Kita tengok di dalam ayat Al-Qur'an. Tak boleh. Dalam ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi apa? Syai'un. Ini adalah ayat. Terima kasih. Ini adalah ayat yang dipakai oleh ahli sunnah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada kemiripan sama sekali antara Allah dan makhluknya, walaupun 1%. Kita ada, Allah ada, tapi keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan kita. Keberadaan kita jaizul wujud, Allah wajibul wujud. Loh Habib, tahu dari mana? Pertama, ulama ahli sunnah mengatakan daripada akal. Di atas itu, ulama ahli sunnah mengatakan daripada nakal, daripada kitab ataupun sunnah. Al-Quran macam mana Habib? Sof tengok, laisa kamitslihi syai'un. Kita di dalam bahasa Arab, kayak itu kan, mempelajari ilmu-ilmu Islam itu harus pandai bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab susah, karena semua masalah-masalah mesti dijelaskan dalam bahasa Arab dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Kita ketika kita ingin mengungkapkan nisbah kemiripan antara orang dan benda lain, ada beberapa cara yang dipakai. Contohnya kemiripan antara Ustadz Sufi dan singa. Jika kemiripan antara Ustadz Sufi dengan singa itu sangat tinggi, saya ungkapkan dengan kata-kata As-Sufi Asadun. Sufi Asad. Sufi mubtada'nya, Asadun adalah khobar. Menandakan bahwasanya Sufi itu singa itu sendiri. Kan jelas kan, dia kan bukan singa kan. Kita bisa melihat dia ini bukan singa. Cuma kenapa saya ungkapkan dengan mubtada' khobar semacam ini? Menunjukkan kemiripan Anda dengan singa sangat tinggi. Karena itu saya ungkapkan Sufi Asadun. Kalau kemiripannya di bawah itu, saya ungkapkan dengan Sufi Asad. Sufi seperti Asad, dia bukan singa ya, seperti singa. Maknanya tingkat kemiripan Anda dengan singa tidak terlampau banyak. Karena itu tidak elok bagi saya mengatakan Anda itu singa. Lah, jika tingkat kemiripan ini, contohnya tingkat kemiripan Anda sampai 90%.
Ini tingkat kemiripan Anda 60%. Oh, tingkat kemiripannya di bawah 50%, 40%. Bagaimana cara saya untuk mengungkapkan tingkat kemiripan yang rendah itu? Saya mengatakan as-sufi ka mithli asad. Ini hanya 40% saja. Sufi bukan seperti singa, tapi sufi seperti yang seperti singa. Suf tengok. Ka seperti kan? Mithli seperti. Jadi dia seperti yang seperti singa. Siapa seperti singa? Ustadz Amali. Sufi tidak seperti singa, tapi seperti Ustadz Amali yang dia seperti singa. Akhirnya tingkat kemiripan Anda dengan singa sangat rendah sekali. Oke, ini cara saya untuk mengungkapkan tingkat kemiripan. Bagaimana cara saya untuk menafikan tingkat kemiripan? Saya ingin mengatakan tidak ada kemiripan Ustadz Sufi dengan singa sama sekali. Tidak ada, dia sangat-sangat pengecut. Bagaimana cara saya mengungkapkannya? Terbalik, jika kemiripannya tidak besar atau tidak ada sama sekali atau sangat kecil sekali, saya mengatakan as-sufi laisa kamithli asad. Sufi jangankan seperti singa, yang seperti singa saja tidak. Hah? Bukan singa palsu lagi, dia jangankan seperti singa, yang seperti singa tidak. Menunjukkan kemiripan Anda dengan singa, zero. Di bawahnya, as-sufi laisa ka'asad. Di bawahnya lagi, as-sufi laisa asadan. Laisa asadan maknanya masih ada kemiripan. Laisa ka'asad juga masih ada kemiripan. Walaupun sedikit, tapi laisa kamitsli asad, zero. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an. Apakah Allah mengungkapkan laisa syai'an? Bukan. Laisa kasyai'in? Bukan. Tapi Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Maknanya di sini Allah tidak ada kemiripan pun walaupun 1% dengan apa namanya? Dengan makhluknya. Tidak ada. Kalau makhluknya, kalau Allah mempunyai kemiripan walaupun 1% dengan makhluknya, akan nanti maknanya di dalam diri kita ada 1% ketuhanan. Dan ini tidak elok. Ini tidak apa namanya? Ini tidak elok. Madzhab ahli sunnah mengatakan bahwasanya antara kita dan Allah tidak ada kemiripan walaupun 1%. Yang itu diungkapkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Daripada kalimat ini diambil kaidah di dalam akidah al-mukhalafah lil hawadits. Tidak sesuai, ketidaksesuaian dengan hawadits derajatnya sampai 100%. Maknanya kemiripan antara Allah dan makhluknya zero. Jika ada lafat-lafat yang mirip digunakan untuk Allah dan hawadits ini sama dengan makhluk ya. Sama saja, al-hawadits dan makhluk sama saja. Contohnya amali, alimun. Allah, alimun. Apakah maknanya ada kemiripan antara Ustadz Amali dan Allah? Karena dua-duanya ada kata-kata apa? Alim ini. Tidak ada kemiripan antara Ustadz Amali dan Allah.
Kenapa? Karena alim di sini dan alim di sini maknanya berbeda. Hakikatnya berbeza. Yang membezakan hakikat antara sifat ilmunya Allah dan sifat ilmunya Ustadz Amali. Karena sifat ilmunya Allah qadimah, sifat ilmunya Ustadz Amali hadithah. Karena qadim dan hadith menandakan hakikatnya berbeza. Kalau hakikatnya sama, imma dua-duanya hadith, imma dua-duanya qadim. Tapi karena hakikatnya berbeza, dua-duanya juga berbeza. Dan tidak ada masalah. Kesamaan di dalam lafaz tidak ada masalah. Yang tidak boleh kesamaan di dalam hakikat. Dan juga tidak ada masalah kesamaan di dalam nafyun. Kan sudah saya katakan kan. Setiap perkara, Ustadz, yang didahului dengan tidak, itu tidak mempunyai real. Tidak ada hakikatnya. Kalau saya mengatakan al-amali laisa atau la janaha lahu. Ustadz Amali tidak mempunyai sayap. Allah la janaha lahu. Allah juga tidak mempunyai sayap. Ustadz Amali tidak mempunyai sayap, Allah pun tidak mempunyai sayap. Apakah maknanya? Ada kemiripan antara Allah dan Ustadz Amali? Tidak. Kenapa? Karena tidak mempunyai sayap bukan sesuatu yang real. Yang tidak boleh ada kemiripan sesuatu yang wujudi. Sama antara Allah dan makhluknya. Kalau hanya kemiripan di dalam nafi, tidak ada masalah. Kemiripan di dalam salbiyah, tidak ada masalah. Kemiripan di dalam lafaz tanpa hakikat juga tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau ada kemiripan antara Allah dan makhluknya di dalam sesuatu wujudi yang real. Itu yang bermasalah. Allah lillahi yadun. Allah punya tangan. Lil amali yadun. Loh, yad ini maknanya adalah tangan. Kalau Ustadz Amali punya tangan, Allah punya tangan, sama-sama punya tangannya, tidak boleh. Kenapa? Karena akan ada kemiripan antara Amali dan Allah di dalam perkara yang wujudi. Loh, kenapa tidak boleh, Habib? Kalau ini diperbolehkan, bagaimana cara kita mentafsirkan ayat ini? Kita akan berhadapan-hadapan dengan ayat. Ya sudah, ayatnya ditakwilkan. Apa hak Anda mentakwilkan ayat? Kenapa Anda takwilkan? Ini adalah agama. Agama ini tidak bisa semau Anda. Kita sebagai ulama, kita sebagai asatidzah, tugas kita bukan mentafsirkan ayat semau kita. Tugas kita bukan membuat kaidah-kaidah baru. Tugas kita menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu karena ini agamanya Allah, bukan agama kita. Kita tugas ulama itu hanya menjelaskan, bukan membuat agama yang baru. Karena banyak orang-orang itu sudah pandai buat tahu sekte ya, kult. Buat agama-agama baru, tidak boleh itu. Tugas kalian dan ini kemuliaan bagi seorang ulama menjelaskan apa yang Allah inginkan di dalam kitab was sunnah. Anda tidak boleh mentakwilkan Al-Quran semau Anda. Tidak boleh buat semacam itu. Inilah al-mukhalafah lil hawadis. Yang nanti Anda akan melihat banyak, nanti itu ada yang namanya mujassimah, ada yang namanya musyabbihah. Musyabbihah lebih teruk daripada mujassimah. Musyabbihah adalah kelompok yang menyerupakan Allah bentuknya dengan manusia. Karena itu Anda akan melihat beberapa musyabbihah itu mengatakan Allah macam budak kecil. Allah bentuknya macam orang tua. Allah macam cahaya. Allah macam ini. Tidak ada semacam itu. Ahli sunnah wal jamaah laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang Anda tengok di dunia ini, Allah tidak serupa dengannya. Kalian tahu? Saya pernah
Di kampung saya pernah diundang satu ceramah macam itu. Lepas ceramah biasa lepak-lepak. Terus karena, oh ini ada Habib Ali Bagir, banyak orang-orang tanya kepada saya, diantaranya adalah orang-orang Thorikoh. Terus dia tanya, Habib, saya ini ketika sholat, saya membayangkan Allah macam guru saya. Jadi ketika Allahu Akbar, saya membayangkan guru saya, agar saya ini khusyuk. Allah macam guru saya. Apakah itu boleh Habib? Saya bilang tidak boleh. Karena apa yang Anda lihat, siapapun itu, guru Anda, guru-guru Anda, siapapun itu adalah perkara yang hadis. Anda tidak boleh membayangkan ustadz Anda adalah Allah, karena Anda tidak pernah melihat Allah dengan panca indera Anda, dan apa yang Anda lihat itu bukan Allah. Kalau Anda memisalkan Allah dengan apa yang Anda lihat, maknanya Anda menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia langsung, Allah. Dia menangis, ya Habib, saya sudah buat macam ini 10 tahun Habib. Apa yang kena saya lakukan? Ya mulai sekarang jangan Anda lakukan. 10 tahun itu sudah, yang sudah lewat Anda istighfar, semoga apa yang Anda lakukan itu benar. Mulai sekarang jangan dilakukan lagi. Loh, hal-hal semacam ini, kalau Anda memahami laisa kamitslihi syai'un, selesai. Masalah apa namanya? Masalah settle. Kalau kita memperbolehkan, oh saya kalau ingat guru saya khusyuk. Nanti Ustadz Sufi, oh saya kalau ingat penyanyi dangdut, saya semakin apa namanya? Khusyuk. Nanti ini kalau saya lihat dragon, saya ingat Naruto, saya semakin khusyuk. Akhirnya agama ini menjadi apa? Menjadi apa agama ini? Kita sebagai seorang ustadz tidak boleh memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita mesti memberikan apa yang diperlukan kepada masyarakat, walaupun kadang hal itu menyakitkan. Tapi ini yang diperlukan agar selamat daripada api neraka. Wallahu a'lam. Ini yang namanya laisa kamitslihi syai'un. Dan sekarang kita akan masuk ke sifat yang selanjutnya. Apa? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala qaimun binafsihi. Kejap. Syekh Said Foda di dalam kitab beliau Tahdhib Syarah Sanusiyah, dan saya ada kelas ini lengkap ya di YouTube, di FB saya Habib Ali Bagir Assegaf. Kalian boleh tengok secara mendetail masalah ini dalam YouTube saya. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara global saja. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Makna qiyamuhu binafsihi ada dua. Qiyamuhu binafsihi maknanya itu ada dua. Satu, yang pertama, qiyamuhu binafsihi, kan kalau kita apa di situ apa? Terjemahannya apa? Allah wujud dengan sendirinya. Wujud dengan sendirinya itu kan kalau ini terjemahannya kawan saya Ustadz Hilmi. Ghairu qiyamuhu binafsihi ini maknanya Malaysia tahu berdikari ya. Berdiri dengan kaki sendiri. Cuma tak elok kita tafsirkan berdikari karena Allah tak punya kaki, tak punya kaki. Maknanya berdikari ini kita tak perlu kepada siapapun. Tidak perlu kepada siapapun. Dan saya lebih selesa kalau di dalam sifat-sifat salbiyah itu, kita mentafsirkan sifat salbiyah itu dengan makna-makna yang diawali dengan kata-kata tidak. Qiyamuhu binafsihi, kita tafsirkan tidak perlu kepada apapun, tidak perlu kepada siapapun. Itu
Saya pribadi lebih selesa tafsir ini daripada kita tafsirkan apa? Berdiri dengan sendirinya. Loh, Allah bisa berdiri kah? Allah bisa berdiri kah? Macam mana berdiri dengan sendirinya? Tafsirnya adalah tidak perlu kepada siapapun dan tidak perlu kepada apapun. Apa makna tidak perlu kepada apapun dan siapapun? Ulama ahli sunnah mentafsirkan qiyamuhu binafsihi ini dengan 2 poin. Poin yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada siapapun yang menciptakannya. Yang mana hal ini diungkapkan dengan kata-kata ghairu muhtajin ilal mukhassis. Tidak perlu kepada pencipta. Maknanya kan kita sudah di awal tadi kita mengatakan Allah itu apa? Qadim. Apa itu qadim? Maujudun bila awal. Allah itu ada tanpa awal. Selama dia itu tanpa awal, maknanya tidak ada yang menciptakannya. Karena mencipta itu adalah menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lah sekarang Allah tidak pernah tidak ada. Lah kenapa Allah kok diciptakan? Yang namanya mencipta, perkara itu tidak ada, kemudian Anda adakan. Lah kalau dia sudah ada, untuk apa diciptakan? Itu namanya tahsilul hasil. Tahsil hasil itu mengadakan sesuatu yang sudah ada. Untuk apa? Itu kalau di kerajaan Anda boleh dituduh corruption itu. Mengadakan sesuatu yang ada. Selama Allah Subhanahu wa taala itu qadim dan Allah itu wajibil wujud. Apa itu wajibil wujud? Allah mesti ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Selama semacam itu, Allah tidak perlu kepada pencipta. Karena pencipta maknanya adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini penting, hati-hati. So, apa yang saya katakan ini mungkin dohirnya simpel. Tapi di dalam ilmu kalam tingkat tinggi, semua detail masail-masail kalamiyah akan kembali kepada hal-hal semacam ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Said, fa'awhilu fihi birifik. Hadis Nabi. Inilah yang namanya kitab-kitab basic. Dan madhab ahli sunnah, ini penting ya, madhab ahli sunnah, apa yang Anda baca dalam kitab kecil sama dengan kitab besar, sama. Yang membezakan hanya detailnya saja. Detail yang ada di dalam kitab besar lebih banyak daripada detail yang ada di dalam kitab kecil, tapi tidak berubah. Berbeza dengan madhab-madhab yang mengatakan apa yang diketahui oleh orang awam berbeza dengan apa yang diketahui oleh orang wali. Sering kan semacam itu kan? Kamu ini masih syariat. Kita ini sudah hakikat. Hakikat berbeda dengan syariat. Lah, hakikat sama dengan syariat. Cuma tidak perbezaan antara hakikat dan syariat hanya detail dan tidak detail saja. Jadi ulama yang paling besar pun tetap meyakini sifat 20. Sama seperti apa yang Anda yakini. Itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Anda tengok belajar Safinatun Najah. Ada berapa rukun wudu di Safinah? 6 kan? Anda belajar Minhajut Thalibin. Ada 10 rukun wudu. Apa berbeza rukun wudu Ustaz Amali? Sama, Anda baca Al-Um juga 6. Anda baca Al-Muzani juga 6. Anda baca Safinatun Najah juga 6. Dan ini adalah style ahli sunnah. Tidak ada perbezaan antara kitab kecil dan kitab besar. Tidak ada perbezaan antara imannya orang awam dan imamnya orang khos. Berbeza dengan apa yang diyakini oleh beberapa madhab yang mengatakan iman antara orang awam berbeza dengan iman orang tidak awam. Ada satu orang itu namanya Ibnu Rusyd yang mengatakan orang awam itu mesti meyakini seperti madhabnya Wahabi. Karena itu yang mereka mampu. Nanti kalau sudah makomnya tinggi, dia baru bisa meyakini madhab-madhab yang hakikat. Dan Wahabi benar, dan ini juga benar. Tergantung makomnya semacam apalah, itu salah. Tidak ada semacam itu. Yang benar, keyakinan orang awam dan orang yang tidak awam sama. Allah laisa kamitslihi
syai'un. Cuma ulama lebih mengetahui lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh orang awam. Inilah perbedaan antara imanul awam wa imanul khawas. Hati-hati, karena saya rasa di Malaysia, di Indonesia ini banyak yang membedakan iman antara orang awam dan orang khos. Anda ini hamba Allah, zahir, kulit. Kita dah sampai isi dah. Kita ini dah apa namanya? Isi, kita dah hakikat. Kita ini adalah bajunya Allah. Engkau masih sholat, kulit. Kita tak perlu sholat, kita hanya perlu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu hanya cara untuk Anda mengingat Allah. Saya dah usul. Usul kemana? Ke Jasin kah? Usul kemana? Ke LCC kah? Tak ada. Tidak ada satu sahabat pun yang pernah meninggalkan sholat, tidak ada. Nabi pun sampai akhir masih apa namanya? Sholat. Nabi, engkau ini siapa? Jahidan. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, maknanya Allah tidak perlu kepada apa namanya? Allah tidak perlu kepada siapapun. Makna tidak perlu kepada siapapun adalah dua makna. Yang pertama adalah Allah tidak memerlukan kepada pencipta. Karena Allah itu wajibul wujud. Dan yang namanya mencipta mengadakan dari ketidakadaan. Dulu tidak ada, kemudian apa namanya? Ada. Yang kedua, Allah tidak perlu kepada tempat. Mahal adalah tempat. Kenapa? Ada dua juga. Ini ada dua. Al-awwal, li'annallaha laisa sifatan. Allah itu zat. Allah itu bukan sifat. Apa itu zat? Zat itu yang berdiri sendiri. Sifat yang perlu kepada orang lain. Yang perlu kepada benda lain. Saya beri contoh sifat itu apa ya? Sakit dan sehat. Sakit dan sehat itu dia tidak ada secara independen. Dia akan ada pada seseorang. Karena itu kita cakap Ustadz Sufi sehat, Ustadz Sufi sakit, Ustadz Amali sehat, Ustadz Mustafa sehat. Amin amin ya Rabbal. Apakah kita pernah, oh ini sehatnya Ustadz Mustafa, ahlan sehat, baik ya, bekhair, ayo, lepak di lepak di mama, semacam itu aja. Tidak ada. Sehat tidak ada secara independen. Sehat mesti ada dalam zat. Kenapa? Karena sehat ini sifatun. Dan sifat itu selalu ada dengan mausuf. Karena itu kita mengatakan Allah itu zatun walaisa sifat. Zat yang ada sifat, dia itu bukan sifat secara independen. Dan yang mengatakan Allah adalah sifat, berarti dia mengatakan Allah perlu kepada zat. Karena sifat tidak ada secara independen, dia perlu kepada apa namanya? Zat, untuk dia itu nampak, untuk dia itu ada. Sifat tidak bisa ada secara independen untuk dia nampak. Untuk nampak dia perlu kepada zat. Dan kata-kata perlu tak elok bagi Allah. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Loh, Habib, apakah ada yang mengatakan Allah itu sifat? Ada. Nasrani mengatakan Allah itu sifat. Karena itu Allah merasuk ke Sayyidina Isa. Saya itu di Indonesia itu pernah jumpa orang kerasukan, apa? Tahu kerasukan ya? Apa bahasa Melakanya? Merasuk. Ada merasuk jin. Ada lagi merasuk Sayyidina Umar. Wah, saya merasuk Sayyidina Umar, kemudian silat. Sejak bila Sayyidina Umar bisa silat? Saya pernah jumpa lagi orang merasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sohibul Rotib. Saya adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lepas itu makan 2 pinggan. La haula wala quwata illa billah. Al-Attas lapar kah? Lapar kah? Tak pernah makan di alam barzah. Saya pernah lagi jumpa di Indonesia itu orang merasuk Wali Songo.
Kemudian silat pula. La haula wala quwata illa billah. Sampai pernah saya tengok merasuk Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sudah tak sudah habis masa merasuk Wali Songo, merasuk Sayyidina Umar, merasuk ini, dan pingin naik level merasuk Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak bisa merasuk kepada orang. Karena Allah itu dzatun walaisa sifat. Yang bisa merasuk itu adalah sifat. Lah kalau merasuk dia pasti perlu kepada zat. Dan Allah bukan sifat. Allah itu adalah zat. Zat tidak bisa merasuk. Ini zat. Ini zat. Bisa merasuk. Tidak bisa kan? Kenapa? Karena dua-duanya zat. Dia tidak bisa bergabung. Kalau satunya sifat, satunya zat, baru dia itu bisa bergabung. Orang yang meyakini, loh ada yang meyakini Allah itu merasuk. Banyak. Banyak. Anda pernah tahu Syiah? Syiah itu meyakini Allah itu merasuk. Karena itu ada yang namanya imam maksum. Ini imam maksum. Kenapa? Iya, karena Allah merasuk ke dalamnya. Allah tidak mungkin salah. Yang dirasuki oleh Allah juga tidak mungkin salah. Karena itu imam maksum yang mereka yakini imam maksum boleh mentafsirkan Al-Quran semau dia. Al-Quran kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Siapa yang lebih paham tentang kalamnya Allah? Anda apa Allah sendiri? Allah sendiri. Sedangkan imam ini dirasuki Allah. Dia lebih paham terhadap apa yang dia katakan. Tengok. Karena itu Anda akan melihat tafsir-tafsir yang pelik-pelik sangat. Dan orang yang meyakini semacam itu kita katakan dengan nama mazhab Syiah Ismailiyah atau Syiah Batiniyah. Kenapa mereka bisa mengatakan semacam itu? Karena mereka meyakini di dalam tubuh mereka merasuk Allah. Hal itu di dalam ahli sunnah atau di dalam ilmu kalam, mazhab yang mengatakan Allah boleh merasuk namanya hulul. Pernah dengar? Hulul. Apa itu hulul? Allah halla fil jasad. Allah merasuk di dalam apa namanya? Jasad, di dalam tubuh. Itu namanya hulul. Ada lagi namanya al-ittihad. Ittihad ini adalah bersatu. Tapi bukan semacam hulul. Ittihad ini macam mana ya Habib? Ittihad ini ada semacam mix antara Allah dan makhluk. Allah zat, makhluk zat, kemudian bersatu menjadi satu. Di Indonesia dulu itu ada movie namanya Power Rangers. Pernah dengar ya? Power Rangers. Pernah dengar ya? Power Rangers ya? Ada yang merah, ada yang apa? Kuning, ada yang hijau. Setiap daripada Rangers ini memiliki robot kan? Ada robotnya kan? Robot itu 5 robot kecil. Nanti bergabung menjadi apa? Voltron. Jika bergabung menjadi Voltron, robot yang besar. Itu yang namanya ittihad. Kecil bergabung menjadi besar. Jadi Allah bergabung dengan makhluk menjadi lebih besar. Loh, ada semacam itu ada. Anda ketawa kan? Saya pun juga ketawa. Tapi yang meyakini itu ada. Hal ini dikatakan yang pertama hulul. Kalau Allah sifat merasuk kepada orang namanya hulul. Kalau Allah zat bergabung dengan zat yang lain namanya apa? Ittihad. Dua-dua ini adalah madhab kafir. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena dua-dua ini akan menafikan qiyamuhu binafsihi. Ada lagi satu yang bila-bila saya akan jelaskan. Namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini bukan hulul, bukan ittihad. Dia adalah madhab yang khas, yang mengatakan bahwasanya yang ada di dalam dunia ini hanya Allah. Kita semua ini hanya pancaran-pancaran Allah. Kita semua ini hanya penampakan-penampakan Allah. Anda tidak mewujud, yang wujud hanya Allah. Secara umum semacam itu, bila-bila saya akan jelaskan lebih detail lagi. Sekarang dunia ini sedang banyak di yang ketiga ini, wahdatul wujud ini. Yang ketiga, jahit.
Yang kedua, li'annallaha la yahtaju ila makanin. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada tempat. Karena Allah tidak mempunyai size. Kalau Allah perlu tempat, Allah itu mempunyai size, mempunyai panjang, lebar atau dalam. Madhab yang mengatakan Allah punya panjang, lebar atau dalam, hal itu dikatakan sebagai madhab mujassimah. Ustadz Nawawi punya panjang, lebar, dan dalam. Betul apa tidak? Anda mempunyai panjang kan? Ada lebarnya kan? Juga ada dalamnya kan? Setiap yang mempunyai 3 dimensi itu namanya adalah jisim. Dan orang yang meyakini Allah mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam, dia itu dikatakan mujassimah. Dan setiap perkara yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam, pasti dia itu memerlukan space, memerlukan tempat. Tempat. Anda perlu tempat. Dan tempat Anda yang Anda perlukan mesti lebih besar daripada Anda. Kalau tempatnya lebih kecil daripada Anda, bisa Anda masuk? Ini tempat ini. Bisa Anda masuk sini? Oh, saya ini jin botol, ada jin apa? Tadi dulu kan ada kan macam apa? Aladin itu. Kita gesek-gesek apa? Lampu kemudian keluar jin. Lah kalau Ustadz Nawawi, Ustadz Sufi boleh masuk sini, maknanya Anda macam jin botol. Secara umum, seseorang mesti menempati tempat yang lebih besar daripada dia. Tidak boleh lebih kecil. Kalau Allah mempunyai tempat, maknanya tempatnya Allah lebih besar daripada Allah. Karena tempat itu mesti lebih besar daripada yang ditempati. Orang yang mengatakan arsy adalah tempatnya Allah, secara otomatis dia mengatakan arsy lebih besar daripada Allah. Anda tahu arsy ya? Arsy itu secara bahasa maknanya adalah singgasana. Singgasana bukan tempat duduk, bukan kursi. Yang dipakai Ustadz Mustafa itu kursi. Itu kursi. Ini kursi. Kursi itu, ini namanya apa di Melayu? Punggung. Punggung dan kursi itu ngam-ngam. Singgasana, enggak. Singgasana lebih besar daripada punggung. Karena itu Anda melihat singgasana agung, singgasana raja manapun, besar kan? Kenapa? Agar Anda itu selesa. Di masjid tidak ada singgasana. Di masjid adanya kursi. Kenapa kursi? Karena punggung dan tempat duduk kursi itu ngam-ngam. Singgasana mesti lebih besar. Kalau arsy adalah singgasana Allah, maknanya arsy lebih besar daripada Allah. Dan beberapa ulama mengatakan arsy lebih besar daripada Allah dengan 7 dhira', 7 shibir. Loh, kalau memang arsy lebih besar daripada Allah, kenapa setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar? Cakap saja al-arsyul akbar. Arsy yang maha besar, bukan Allah yang maha besar. Karena itu ahli sunnah wal jamaah dari awal mengatakan Allah tidak punya tempat. Ketika Allah tidak punya tempat, tidak elok Anda mengatakan besar atau kecil. Dan Allah dan arsy bukan singgasana Allah. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu saja. Syekh Said Foda dalam kitab beliau Syarhul Kabir ala Tohawiyah mempunyai risalah tentang apa itu arsy dan apa hubungan arsy dengan manusia. Bila-bila nanti jemput saya lagi Ustadz Mufti untuk menjelaskan apa itu arsy, apa hubungan arsy dengan manusia. Dan ini diambil daripada kitab-kitabnya para ulama. Dan qaulan wahidan, arsy bukan tempat duduk Allah. Wahabi mengatakan arsy singgasana Allah, kursi tempat kaki Allah. Suf tengok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang namanya qiyamuhu binafsihi.
Maknanya Allah tidak perlu pencipta dan Allah tidak perlu tempat. Tidak perlu tempat karena Allah bukan sifat dan Allah tidak perlu kepada space. Ayo. Sebelum saya teruskan di sifat yang kelima, ada yang tanya? Tak ada? Pening semua? Wadah? Oke. Terakhir, al-wahdaniyah daripada sifat sifat salbiyah. Allah Subhanahu wa taala itu wahdaniyah. Wahdaniyah itu bukan satu. Kenapa? Karena kalau satu kemungkinan ada dua. Oke, sekarang istrinya berapa, Ustaz? Nah, mungkin dua apa tidak? Mungkin. Tapi kalau Anda mengatakan istri saya berapa? Esa, oh tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada dua. Esa itu tidak berbilang. Tidak berbilang. Dan Esa bukan daripada angka, bukan. Esa itu tunggal. Satu-satunya. Dia bukan angka. Karena itu Allah itu kalau yang mengungkapkan satu, pasti ditambahi satu, bukan dari aspek angka, bukan daripada jenis angka. Satu bukan daripada jenis angka, menandakan tidak mungkin ada dua, tidak mungkin ada dua. Hal itu dikatakan Esa, dikatakan Esa. Dan ada banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran saja. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seumpamanya di dalam langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan rusak, hancur atau tak tercipta. Ini adalah dalil yang sangat kuat sekali, naklan wa aklan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai dengan yang paling ringan. Tidak perlu kita tengok Tuhan, tengok PM saja. Bagaimana kalau di Malaysia ada 2 PM? Gaduh apa tak? Gaduh. Dan tidak boleh dalam satu tempat ada 2 pemimpin, tidak boleh. Pasti gaduh. Di Indonesia ada 2 presiden, gaduh. Di Arab Saudi ada 2 raja, gaduh. Di Malaysia ada 2 PM, pasti gaduh. Makna gaduh ini antara satu raja dan satu raja yang lain biasanya akan berperang. Dan rata-rata perang yang terjadi kan semacam itu kan. Tak selesai dengan raja, yang ini aku nak amik kerajaannya, kemudian begaduh. Biasanya jika di dalam satu negara ada 2 raja, pasti dia itu begaduh. Kalau Tuhan macam mana? Raja boleh tahu kompensasi ya. Raja boleh berdamai. Setelah kita tak payah begaduh, kita bagi menjadi 2. Berpakat. Dan ada kan kerajaan pakatan itu. Ada kan, kerajaan pakatan kan ada kan. Kita tak payah begaduh, kita pakat, kita bina satu kerajaan. Ada semacam itu. Dan terjadi. Allah boleh apa tak? Sudahlah, tak ya gaduh-gaduh. Jom kita pakat-pakat bangun dunia ini. Boleh tak semacam itu? Tidak boleh. Tuhan tidak boleh pakat. Kalau dia pakat, dia bukan Tuhan. Dia manusia. Tuhan itu kohar, jebar. Apa yang dia cakap, kena jadi. Kalau dia pakat-pakat, dia bukan Tuhan.
Pakat-pakat itu untuk orang lemah. Kalau Anda kuat, Anda nak pakat-pakat itu? Satu orang Anda raja, satu orang tak punya apa-apa. Jom kita pakat-pakat, kita bagi negara ini dua. Anda setengah, saya setengah. Ini orang tak ada tentara, tak ada kerajaan. Anda nak beri itu, Ustaz Safi? Tak akan. Kau cakap apa? Anda kirim satu tentara, habis nih orang. Sedangkan Anda punya ribuan tentara. Pakat hanya untuk orang lemah. Hanya untuk perkara yang lemah. Tuhan, apakah Tuhan lemah? Tidak. Tuhan tidak mungkin berpakat. Oke, sekarang kalau ada dua Tuhan ya Habib. Cakap saja satunya Tuhan Sufi, satunya Tuhan Amali. Ini Tuhan, dua-duanya Tuhan mempunyai skill yang sama, kemampuan yang sama. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kun fayakun jadi semua. Dan ada dua Tuhan. Oke. Nak menciptakan bumi. Cakap nak menciptakan bumi. Ini bumi. Al-ard. Nak menciptakan bumi. Oke. Nak berpakat. Tuhan Sufi cakap pada Tuhan Amali. Tuhan Amali, jom kita buat bumi. Oke, buat bumi. Aku yang cipta ya. Oke. Ustadz, Tuhan Sufi cipta. Jadi tak bumi ini? Dia Tuhan. Jadi apa tak? Jadi. Sudah sempurna. Apa tugas Amali ini? Tuhan Amali apa tugasnya? Apa yang Anda buat? Yang menciptakan bumi adalah Tuhan. Anda buat apa? Apakah Anda ada gunanya? Tak, mubadzir. Wa innal mubadzirina kanu, kawannya, setan ini bukan Tuhan, ini kawannya. Oke. Yang cipta adalah Tuhan Amali. Sama, Tuhan Sufi pun menjadi mubazir. Anda tak ada kena-mengena. Saya nak ciptakan bumi juga. Buat apa? Engkau kerja apa? Bumi sudah diciptakan oleh Tuhan Amali. Ya sudah, kita pakat-pakat. Tuhan Sufi cakap, wahai Tuhan Amali, engkau ciptakan sebelah kiri, aku ciptakan sebelah, ini Amali, ini Sufi. Engkau ciptakan sebelah sini, saya sebelah sini. Tuhan Amali, kenapa ya? Engkau suruh-suruh aku? Karena aku Tuhan, aku sama-sama Tuhannya kan? Kenapa Tuhan Sufi boleh suruh Tuhan Amali? Tuhan Amali, dia boleh cakap, ya engkau yang kiri, aku yang kanan. Tuhan Sufi, tak. Aku yang kanan, kau yang kiri. Begaduh. Karena Tuhan tidak mau mengalah. Tuhan tak nak pakat. Tuhan tak nak terima kompensasi. Tuhan Sufi cakap, sudahlah, engkau ciptakan sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Aku ciptakan sebelah kanan. Apa katanya Tuhan Sufi? Kalau kamu mau menurut aku ciptakan bumi yang baru untuk kamu. Jadi engkau cipta setengah, aku beri satu. Apa kata Tuhan Amali? Aku juga bisa. Apa yang kau boleh buat, aku juga boleh buat. Kenapa? Karena aku juga Tuhan. Skill kita sama kok. Skill kita sama. Kenapa engkau suruh-suruh aku? Kurang ajar, kolil adab, tak barokah. Ya aku Tuhan, tak perlu barokah. Memang aku kurang ajar, aku Tuhan, aku tak perlu barokah pun kepada Anda. Apa yang Anda bisa beri kepada saya bisa menciptakannya sendiri. Engkau tak terima? Iya, begaduh. Oke, begaduh. Hanya jadilah movie namanya Clash of Titans. Ya semacam ini kan. Gaduhnya para Tuhan. Tidak mungkin. Kalau ada menciptakan semacam ini, tidak akan jadi bumi ini. Sama ada dua Tuhan itu pakat atau dua Tuhan tidak pakat.
Tuhan Sufi nak menciptakan bumi. Tuhan Amali nak hancurkan bumi. Yang jadi apa? Bumi jadi apa tak? Tak akan jadi. Karena setiap dijadikan, Tuhan Sufi hancurkan. Selama ada pertikaian, bumi tidak akan jadi. Inilah maknanya laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Pasti akan apa namanya? Fasid. Ada lebih daripada satu Tuhan, pasti jadi semacam ini. Ketika pakat tidak akan ngam, ketika tidak ngam apalagi. Sepakat untuk menciptakan begaduh, sepakat untuk begaduh apa? Apalagi. Ini kalau Tuhannya hanya 2. Lah kalau Tuhannya 100, macam mana? Lebih lagi Tuhan 2 saja tidak akan ngam. Apalagi kalau lebih daripada 2. Apa? Idzal ladzhaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau ada lebih daripada satu Tuhan, setiap Tuhan itu akan pergi dengan apa yang dia ciptakan, dan satu sama lain ingin menjadi yang paling tinggi. Nah kalau Ustadz Tuhan Sufi ingin menjadi Tuhan yang paling tinggi, apakah Tuhan Amali akan terima? Tidak akan terima. Kalau Anda terima, bukan Tuhan Anda. Yang kalah dia bukan Tuhan. Dan Tuhan pasti ingin nomor 1. Tuhan pasti sombong. Tuhan yang paling kuat. Tuhan pasti egois. Kalau Anda terima, tak ada masalah lah, biarlah Tuhan Sufi yang jadi nomor 1, aku jadi nomor 2. Maknanya Anda ini bukan Tuhan. Yang berhak kita sembah adalah Tuhan Sufi. Karena Anda bukan Tuhan. Jadi Tuhannya hanya 1, yaitu Sufi saja. Inilah Al-Wahdaniyah. Dalil ini dikatakan dalilut tamanuk dan dalilut tawafuk. Dalilut tamanuk adalah inilah yang diisyaratkan kepada ayat laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Ini hanya sikit daripada dalilut tamanuk wa dalilut tawafuk. Dalil ini dalil yang paling kuat sekali. Di antara dalil yang paling kuat di dalam ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam. Sampai Syekh Said mengatakan dalil ini semua kemungkinannya madbut apa? Madbut itu perfect. Mantap, perfect, tidak ada celah untuk membatalkan dalil, tidak celah. Kenapa? Karena dalil ini yang dipilih oleh Allah untuk membuktikan keesaannya. Karena dalil yang dipilih oleh Allah pasti benar, pasti benar. Tugas kita sebagai seorang ulama menjelaskan kebenarannya, bukan buat dalil baru. Ya ini dalil yang sudah ada ini kamu jelaskan sekuat mungkin. Kamu jelaskan detailnya sekuat mungkin dengan cara yang paling kuat. Tunjukkan kehebatan dalil ini. Itu yang namanya apa namanya? Ulama. Dulu saya belajar dengan Syekh Said, dalil ini saja lebih daripada 1 jam. Untuk menunjukkan semua kemungkinan akalnya. Dan semua kemungkinan akal yang menunjukkan Tuhan lebih daripada 2, batal. Semua kemungkinan akalnya. Menunjukkan dalil ini tidak ada celahnya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada celahnya. Wallahu a'lam. Dengan ini selesai sudah apa? Sifatus salbiyah. Kita lihat dulu sekejap, Ustaz Sufi. Kita minum-minum dulu. Kita rehat dulu sekejap. Kemudian kita akan teruskan babul apa namanya? Babul sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.